Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Raihan Nur Rahmatullah dari kelompok 2 ingin menjawab pertanyaan yang diberikan minggu lalu. 1. Analisis sinergi prosesor dan RAM multitasking. Prosesor diibaratkan sebagai otak yang mengatur semua perintah, sementara RAM diibaratkan sebagai meja kerja untuk melakukan kegiatan analisis bagaimana ketidakseimbangan antara jumlah core thread pada prosesor dengan kapasitas RAM dapat menyebabkan penurunan performa saat menjalankan banyak aplikasi berat sekaligus. Sertakan penjelasan mengenai peran data sementara proses ini. Baik, saya akan jawab untuk nomor 1. Prosesor atau CPU berperan sebagai pusat pemrosesan instruksi sebagai RAM, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data dan program yang sedang aktif. Dalam kondisi multitasking, CPU membutuhkan data dari RAM secara cepat dan terus-menerus untuk diproses. Ketidakseimbangan antara jumlah core dan thread atau prosesor dan kapasitas RAM dapat menyebabkan bottleneck. Contohnya, proses memiliki banyak core dan thread, misalnya 8 core atau 16 thread, tetapi RAM kecil, misalnya 4 GB. Akibatnya CPU sering menunggu data karena RAM cepat penuh, sehingga sistem terasa lambat. Sebaiknya RAM besar tetapi prosesor lemah juga membuat aplikasi berat tidak dapat diproses secara optimal. RAM menyimpan data sementara, seperti file kerja, aplikasi, change browser, dan data proses aktif. Jika RAM tidak mencukupi, sistem akan memindahkan data ke storage atau pegging virtual memory yang jauh lebih lambat, sehingga performa multitasking menurun drastis. Untuk soal 2, evaluasi strategi penyimpanan data SSD versus HDD. Sumber menjelaskan bahwa SSD memiliki kecepatan akses yang jauh lebih tinggi dibandingkan HDD. Namun, HDD menawarkan kapasitas besar dengan harga lebih terjangkau. Lakukan analisis mengapa skema penggunaan SSD untuk sistem operasi OS dan HDD untuk penyimpanan dan data statis foto video dianggap sebagai konfigurasi yang paling efisien saat ini. Bagaimana hal ini mempengaruhi kecepatan loading program efisiensi biaya perakitan? Jawabannya, SSD memiliki kecepatan baca atau tulis yang jauh lebih tinggi dibandingkan HDD karena menggunakan memori flash tanpa komponen mekanik. Sebaliknya, HDD menggunakan piringan magnetik yang berputar sehingga akses datanya lebih lambat. Namun, kapasitasnya besar dan harganya lebih murah. Penggunaan SSD untuk sistem operasi OS sangat efisien karena booting OS lebih cepat, loading aplikasi lebih singkat, respon sistem lebih ringan dan stabil. Sementara HDD cocok untuk penyimpanan data statis seperti foto, video, dan arsip karena tidak membutuhkan kecepatan akses tinggi, lebih ekonomis untuk kapasitas besar. Dari sisi biaya perakitan, kombinasi SSD plus HDD memberikan rasio performa dan biaya terbaik karena pengguna tidak perlu membeli SSD kapasitas besar yang mahal, tetapi tetap mendapatkan performa yang tepat. Kritik terhadap nomor 3, kritik terhadap pemilihan power supply unit atau PSU. PSU disebut sebagai jantung yang mengalirkan daya ke seluruh komponen. Kegagalan fungsi PSU dapat merusak komponen lainnya. Analisislah risiko teknis dan dampak jangka panjang jika seseorang pengguna lebih memprioritaskan komponen performa tinggi seperti VGA canggih, tetapi penggunaan PSU abal-abal tanpa sertifikasi yang jelas. Mengapa sertifikasi seperti 80+ menjadi faktor krusial dalam analisis ini? Jawabannya, PSU berfungsi menyalurkan daya listrik ke seluruh komponen komputer. Jika PSU tidak berkualitas,
Daya yang disalurkan tidak stabil berisiko merusak komponen lain. Resiko menggunakan PSU abal-abal itu tegangan tidak stabil, menyebabkan crash, restart mendadak, atau kerusakan motherboard dan VGA. Efisiensi rendah, panas berlebih, dan konsumsi listrik boros. Tidak ada proteksi seperti OVP, UVP, dan SJP. Resiko kerusakan permanen saat terjadi lonjakan listrik. Sertifikasi 80 plus menjadi krusial karena menunjukkan efisiensi daya minimal 80% atau lebih. Kualitas komponen internal PSU, stabilitas tegangan yang lebih baik, menggunakan VGA performa tinggi tanpa PSU berkualitas ibarat mesin balap dengan bahan bakar buruk, berbahaya dan tidak lama. Soal nomor 4 yang terakhir, analisis manajemen thermal dan stabilitas sistem. Sistem pendingin, cooling system, dan casing bekerja untuk menjaga suhu serta sirkulasi udara agar komponen tidak mengalami overheat. Analisis manajemen suhu menjadi sangat krusial ketika komputer digunakan untuk tugas berat seperti overclocking atau rendering video. Bagaimana peran desain casing dan mendukung fungsi pendinginan tersebut menjaga stabilitas komponen internal? Jawabannya, saat komputer digunakan untuk beban berat seperti overclocking dan rendering video, konsumsi daya meningkat dan menghasilkan panas yang tinggi. Jika panas tidak dikelola dengan baik, komponen akan mengalami throttling atau penurunan performa otomatis, crash system, terus kerusakan jangka panjang pada CPU, GPU, dan motherboard. Sistem pendingin seperti kipas, heatsink, dan thermal paste berfungsi membuang panas dari komponen utama, namun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh desain casing. Peran dari desain casing yaitu pendukung airflow, alur udara masuk dan keluar, memiliki ventilasi dan ruang kipas yang memadai, mengurangi penumpukan panas di dalam casing. Casing dengan manajemen kabel dan sirkulasi udara yang baik membantu menjaga suhu stabil sehingga sistem dapat bekerja optimal dalam waktu lama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.